Langsung kita bacakan ya, langsung dibacakan misal saja. Jadi soal nomor 1, wait. Tes. Apakah suara Misli terdengar jelas, guys? Apakah suara Misli terdengar dengan sangat jelas atau tidak? Tes. Coba teman-teman di komen dulu apakah suara Misli bisa didengar dengan jernih atau tidak? Jelas, oke. Thank you for your confirmation, Miss Andi. Mr. Andi ya. Oke, thank you. Pembahasan soal di TOEFL exercise kali ini itu lebih ke subject and verb ya. Jadi teman-teman disuruh untuk memastikan subjek sama verbnya itu sudah sinkron gitu. Kalau dia plural berarti misalnya subjeknya plural berarti verbnya juga plural ya. Diulang-ulang seperti itu karena apa? Karena biasanya subjek itu muncul di tengah-tengah kehadiran sebuah preposition yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga kalau itu adalah sebuah subjek. Oke, langsung saja kita ke contoh soal nomor 1. Among these, a highly elaborate form of communication. Jadi di sini ada sebuah preposition ya. Among these. Jadi setelah preposition di sini pastinya ada kata benda yaitu bees. Bees itu lebah ya. Di sini ada itu adalah sebuah preposition. Nah, setelah preposition juga bukan preposition ya. Itu apa? Itu artikel ya. Setelah artikel itu seharusnya sebuah kata benda yaitu kata bendanya adalah form of communication. Jadi a highly elaborate form of communication itu adalah sebuah bentuk noun phrase kalau disingkat menjadi NP. Otomatis kalau ini disebut sebuah kalimat, maka yang belum hadir apa? Nah, yang ditanyakan apa ini kira-kira? Karena ini ada sebuah artikel, maka setelah artikel itu pastinya plus noun, ya kan? Nah, noun itu menunjukkan dia sebagai subjek. Subjek yang plural apa yang singular? Karena berarti dia singular. Jadi ketika subjeknya itu singular, maka verbnya juga harus singular. Jadi di sini yang dicari adalah apa? Karena yang belum hadir itu adalah sebuah verb. Jadi yang ditanyakan adalah verb. Dan verb yang singular antara A, B, C, D itu yang mana? Coba dijawab. Nomor 1, ada yang sudah tahu jawabannya yang mana? Silakan komen. Nobody comment? Oke. Jadi untuk jawaban yang nomor 1 ini adalah verb yang singular adalah bravo ya, occurs, ada s-nya. Jadi verb plus s itu sama dengan verb singular. Gitu. Dan occur itu adalah verb yang berdiri sendiri, maka dia disebut verb yang plural. Dan it occurs, kenapa kita tidak boleh memilih it occurs? Karena nanti terjadi subjeknya double ya. Dan, jadi ini adalah sebuah subjek, ini adalah sebuah verb, dan ini juga sebuah subjek gitu. Jadi nantinya subjeknya double. Kemudian kalau kita pilih they occur,
Ya, ini juga sama ya. Jadi double subject juga. Seperti yang sudah Miss Lee jelaskan di pertemuan yang ketiga ya, pertemuan Zoom ketiga kemarin ya. Jadi ketika kita melihat ada preposition, yang preposition itu adalah dalam bentuk place expression, place ya, yang mengidentifikasi sebuah tempat. Jadi among itu di antara, place jadi prepositional phrase dalam bentuk place expression, maka dia disebut kalimat yang bisa diinversi atau dalam bahasa Inggris inversion, yaitu kebalikan dari subject verb menjadi verb di depan kemudian subject. Jadi otomatis di sini verbnya didahulukan, yang mana verbnya adalah occurs, gitu ya. Ada yang bisa menerjemahkan nggak? Anybody can translate? Boleh ini ya, boleh komen. Coba misalnya lihat dulu di aplikasi lain. Oke. Teman-teman banyak yang menjawab alpha ya tadi ya. Jadi kalau alpha itu nggak boleh ya, karena apa? Karena subjeknya itu singular. Oke. Iya betul. Jadi yang membuat singular itu bukan among ya guys ya, bukan among, bukan, tapi a highly elaborate. Alright. Ini adalah kasus inversion. Masih ingat ya pelajaran kemarin inversion ya? Kebalikan dari subject verb menjadi verb ke subject. Dan untuk situasi inversion itu salah satunya adalah ketika kalimat didahului atau yang diawali oleh place expression. Jadi biasanya place expression itu nggak cuma nama tempat, tapi bisa juga diawali dengan preposition. Preposition of place. In, on, at, yang termasuk among ini ya di antara. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan guys. Silakan via chat ya, chat room. Coba misalnya di sini chat room. Asal nebak. Aduh. Oke. Sudah, no question? Kalau nggak ada pertanyaan, ada yang bisa menerjemahkan nggak? Coba diterjemahkan. Coba Dede, coba Miss Lee pilih Dede nggak apa-apa ya. Dede bisa nggak menerjemahkan? Coba di komen. Di antara. Oke, Mr. Dede. Miss ganti warna dulu. Kalau kita terjemahkan jadi among bis itu di antara. Di antara apa ya? Bis itu apa guys? Bis. Lebah ya, di antara lebah. Occurs artinya terjadi ya. Terjadi apa? Sebuah. Jadi itu diartikan dulu ya, sebuah. Sebuah apa ini kira-kira? Sebuah highly elaborate form, bentuk apa guys? Communication ya, bentuk komunikasi. Sebuah bentuk komunikasi highly elaborate itu benar-benar rumit ya, highly sangat. Nah, ini ya. Ini dia untuk pembahasan nomor 1. No question guys? Ada yang ditanyakan nggak untuk penjelasan dari nomor 1 ini? Ya, berlaku untuk between juga ya, semua untuk yang mengindikasikan kalau itu adalah place expression, dia tetap ya bisa dijadikan inversion.
Ya, bentuk yang sangat rumit ya. Bentuk apanya ya? Jadi untuk menerjemahkan di sini guys, of ya. Jadi sebelum of itu diterjemahkan dahulu. Jadi komunikasi highly elaborate form, bentuk komunikasi yang rumit gitu. Oke, lanjut kita ke nomor ya dalam komunikasi. Nomor 2. Titik-titik heated by solar energy have special collectors on the roofs to trap sunlight. Jadi kasusnya di sini adalah kita harus mencari subjek sama verbnya dulu ya. Subjek sama verbnya mana? Subjek sama verbnya. Kalau nggak tahu subjeknya, jadi verbnya dulu aja nggak apa-apa ya. Jadi pertama yang kita temukan adalah have di sini sebagai verb. Verbnya plural apa singular? Karena verbnya itu plural yaitu have ya. Have itu bentuknya plural. Kalau singularnya adalah has. Ya. Have special collectors on. Nah, on ini adalah sebuah preposition, maka setelah preposition kita sebut sebagai PP, yaitu prepositional phrase. Oke, jadi yang ketemu di sini kalau kita tulis susunan dalam kalimat ini baru kata kerja. Nah, di sini by solar energy itu tidak bisa disebut sebagai subjek karena diikuti oleh preposition. Maka disebut prepositional phrase juga. Maka dari itu di sini yang belum ketemu adalah subjeknya. Untuk heated sendiri itu belum bisa dikatakan sebuah subjek karena heated itu adalah sebuah adjektif ya. Jadi misal ingatkan lagi ketika teman-teman mendapati ada sebuah verb 3 yang berdiri sendiri itu sama dengan adjektif. Maksudnya apa itu adjektif? Adjektif itu adalah adjektif clause yang di-reduce yang memiliki arti yang. Heated artinya yang dipanaskan. Gitu. Jadi teman-teman, ketika verbnya plural, maka subjeknya juga harus plural. Maka dari itu yang dicari adalah subjek. Boleh ditebak jawabannya yang mana, teman-teman? Nomor 2. Boleh ditebak? Bravo, Mr. Muhammad Al-Haddad jawab bravo. Ada yang lain lagi? Selain Mr. Muhammad, Miss Diva jawabannya Charlie. Dede Delta. Dede Delta ya. Oke. Oke guys, Miss Li tekankan lagi ya. Ini adalah posisi di mana subjek sama verb itu harus sesuai. Ketika verbnya ini plural, maka subjeknya juga harus plural. Plural itu lebih dari satu ya. Jadi kalau kita pilih alpha, a home, is, ini terdiri dari subjek kemudian verb. Jadi kalau ada subjek sama verb, terus di sini ada verb have, maka ini disebut sebagai double subjek. Double verb ya. Double verb. Untuk pilihan bravo, homes are, ini ada are ya, verb. Nah, ini juga ada have. Jadi double verb juga. Jadi jangan dipilih untuk alpha sama bravo. Untuk pilihan untuk pilihan Charlie, a home itu adalah singular subject ya, singular noun. Maka tidak cocok dengan have. Untuk pilihan delta, homes itu adalah plural. Maka jawaban yang paling tepat adalah homes sebagai plural noun dan menjadi subjek. Oke, yes. Home heated, rumah yang dipanaskan ya. Heated itu menjadi verb 3 alias adjektif karena berdiri sendiri ya. Rumah yang dipanaskan oleh energi solar
memiliki kolektor khusus untuk kolektor khusus di atas atap untuk mengumpulkan cahaya matahari, to trap, untuk mengumpulkan, bukan untuk menjebak ya. Ya boleh sebenarnya untuk menjebak ya, tapi bahasanya di sini lebih untuk mengumpulkan. Oke. Any questions guys? Any question? No? Oke, merangkap. Oke, boleh. Berarti sudah tidak pakai apa nggak kelihatan nih tulisannya. Wait. R, ya sudah tidak butuh R lagi karena sudah ada have ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai R ya, R itu termasuk apa? R itu termasuk to be ya. To be itu apa aja anggotanya? Are, is, jadi kalau ada to be plus verb, maka verbnya itu antara verb ing atau verb ketiga gitu. Kalau ada verb satu aja yang nggak bisa menjadi verb ya, nggak bisa. Jadi ketika kita mendapati sebuah to be, itu biasanya kalau menjadi verb yang atau kata kerja yang sempurna itu kata kerjanya plus ing atau verb ing atau verb 3. Oke, good. Lanjut ke nomor 3 ya. Sudah kelihatan ya nomor 3. Each number of binary system are formed from only 2 symbols. Each number. Silakan ditebak jawabannya yang mana? Cut Fahriani jawab delta. Ada yang lain selain Cut? Silakan. Oke. Maksud soalnya belum paham ya Miss Diva. Oke, Miss jelaskan ya. Jadi untuk soal yang seperti ini dalam bahasa Inggris, dalam TOEFL itu disebut soal written expression. Nah, seperti ini ya. Written expression itu disuruh apa? Disuruh untuk cari kata yang salah, is not correct. Jadi yang tidak benar itu yang mana? Gitu ya. Untuk Dede pilih Bravo, untuk Mr. Al-Hadad pilih Bravo juga, untuk Miss Fahrayani pilih Delta ya. Oke, kita bahas sekarang. Cara mengidentifikasi seperti biasa, cari subjek sama verbnya ya. Mana sih subjek sama verbnya gitu. Dan kita lihat di sini ada pilihan alpha. Nah, alpha ini adalah binary. Binary itu adalah sebuah noun atau bukan, gitu ya kan? Each number of. Jadi sebelum of di situ harus sebuah noun. Nah, dan each number itu adalah noun ya. Each number berarti noun yang singular apa yang plural? Dia itu sebagai subjek atau bukan. Nah, karena each itu artinya adalah setiap sama dengan juga every ya, every itu juga setiap, maka each atau every plus noun itu dihukumi singular. Contohnya everybody, everybody, bukan everybody, yes, ya kan? Bukan. Jadi everybody. Jadi dihukumi singular. Oke. Begitu juga dengan each. Each apa? Each of you, misalnya setiap dari kamu itu juga dihukumi singular. Each apa lagi di sini?
each book, setiap buku, bukan each books ya, tapi each book. Itu juga dihukumi singular karena diawali dengan each atau every. Oke, jadi every number itu dihukumi sebagai singular noun. Jadi dia disebut apa? Disebut subjek di sini, dia terletak di depan, subjek yang singular, dan verbnya adalah are. Ya, ini adalah verb. Maka ketika subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Kira-kira nih, benar nggak sih Bravo? Salah atau benar? Jadi seharusnya untuk Bravo itu diganti menjadi diganti is ya. Good. Oke. Jadi kalau kita pilih alpha nih ya, binary system itu benar nggak sih? Iya, binary system itu binar ya, sistem binar. Jadi setiap angka sistem binar dibentuk atau terbentuk dari hanya 2 simbol itu. Hanya 2 simbol. Kalau only itu ini benar ya, karena setelah only itu nggak harus satu ya, only one, the only one, nggak harus ya. Setelah only itu bebas ya, only. Karena only itu artinya itu hanya, di hanya itu plus berapapun boleh ya. Gitu. Jadi untuk delta benar. Kemudian untuk form itu adalah verb 3. Ya. Kemudian are di sini sebagai auxiliary ya, auxiliary, ingat. Jadi mesti hapus saja v-nya di sini sebagai auxiliary verb karena digandengin sama formed, is form ya, maka dia bentuknya adalah verb yang pasif. Maka artinya adalah terbentuk. Nah, gitu. Oke guys, itu nomor 3. Untuk nanti teman-teman jangan khawatir, akan Misly share link untuk via Google Form ya, biar teman-teman bisa brush up atau mengerjakan ulang dari soal yang sudah kita bahas tentang pembelajaran subjek verb ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 4. Masih sama di written expression. Scientist ada S-nya di sini ya. At the medical center is trying to determine if there is a relationship between saccharin and cancer. Boleh? Satu soal itu biasanya hanya dikasih waktu berpikir untuk 30 detik saja ya. Jadi teman-teman usahakan untuk berpikir cepat. Mr. Muhammad jawab Charlie. Miss Diva jawab Bravo. Charlie, Bravo, oke. Ada yang lain nggak ya? Perry Alpha, oke. Oke, kita bahas ya. Untuk pertanyaan nomor 4 ini, kita lihat dari alpha ya. Alpha ini adalah sebuah verb. Karena apa? Karena dia terdiri dari to be plus verb ing. Ya, jadi dia disebut verb yang continuous ya. Kalau di tenses namanya continuous. Nah, kalau misalnya verbnya itu continuous ya, alias to be plus verb ing, kita lihat to be-nya. To be-nya ini bentuknya singular apa plural? Karena is. Jadi kalau is itu plus kalau is itu subjeknya itu biasanya singular. Jadi harus singular memang, singular plus is. Kalau plural plus are, gitu ya. Jadi yang singular ini apa aja? Biasanya kita tahu lebih umum she, he, it.
ya. Jadi kalau selain ini itu berarti plural. Nah, plural biasanya apa? We, they, kemudian misalnya I and you atau kamu sekalian, bukan you kamu ya, tapi kamu lebih dari satu atau kalian. Nah, itu termasuk plural. Jadi pakai are. Dan apakah sebelum is di sini subjeknya itu singular juga? Karena di sini itu verbnya singular, maka subjeknya juga harus singular. Karena yang digarisbawahi itu bisa benar dan bisa salah, dan yang tidak digarisbawahi itu pasti benar. Jadi patokannya yang tidak digarisbawahi. Kira-kira mana nih subjeknya? Nomor 4. Kira-kira mana nih subjeknya? Ayo. Iya, subjeknya itu adalah scientist ya. Itu. Jadi subjeknya itu bukan setelah at ya, karena at itu adalah preposition. Setelah preposition itu tidak mungkin sebagai subjek. Maka disebut PP, prepositional phrase ya. Maka teman-teman, karena subjeknya ini ada s-nya, jadi dia plural ya. Dan kalau subjeknya plural, maka verbnya juga harus plural, tapi di sini singular, maka is-nya salah, harusnya diganti menjadi are. Dan sudah kelihatan yang salah adalah alpha. Itu. Jadi untuk pilihan Bravo itu benar karena setelah to itu pasti verb bear atau verb one. Jadi to plus verb bear atau verb pertama gitu aja. Jadi determine di sini tidak ada tambahan apapun, ditambahin s juga enggak, ditambahin d juga enggak, diubah menjadi verb kedua atau ketiga juga enggak. Jadi dia benar. Nah, di sini ada if ya. If itu conjunction. Jadi setelah conjunction itu pasti hadir sebuah subjek dan verb. Nah, ternyata ini ada subjek sama verb yaitu is dan a relationship. Itu adalah sebuah subjek. Nah, between itu adalah sebuah preposition. Nah, setelah preposition pasti hadir sebuah noun. Dan sini noun-nya adalah harus ada dua ya, karena between di antara. Jadi, teman-teman, between itu sama dengan antara dua benda. Nah, antara dua benda wajib. Kalau antara yang lebih dari dua benda itu kita memakai among. Tulisannya among gitu ya. Antara lebih untuk ya, maksudnya untuk lebih dari dua benda. Nah, contohnya nih ya, Kalimantan is between Java and Singapura maybe ya. Nah, itu. Jadi letaknya gitu. Jadi antara dua, antara Jawa sama Singapura, Kalimantan itu. Kalau yang lebih dari dua mungkin bisa juga pakai apa ya? Misalnya saya duduk di antara banyak orang gitu kan. I am sitting among many people gitu. Jadi lebih dari dua. Itu bedanya among sama between ya. Between sama among. Jadi untuk between di sini harus dua perbandingan, yaitu sakarin sama cancer. Nama penyakit ya, sakarin sama cancer, kanker ya. Jadi ilmuwan di pusat pengobatan, medical center ya, pusat kesehatan ya, sedang mencoba untuk menentukan to determine apakah, jadi if kalau di tengah-tengah itu bisa diartikan apakah ada hubungannya, if there is a relationship antara sakarin dan kanker itu. Sakarin itu adalah noun ya, sakarin noun, cancer juga noun, kanker. Oke. Ada pertanyaan lagi?
No? Kalau tidak ada, misalnya lanjut ke nomor 5. Ya. Oke, untuk nomor 5, misalnya bacakan lagi. On the rim of the Kilauea volcano in the Hawaiian Islands are a hotel called the Volcano Hotel. Silakan untuk mencoba menjawab nomor 5 dalam waktu 30 detik. Diva Charlie. Oke, sudah mulai improve ini ya sepertinya. Yang lainnya boleh. Dede juga Charlie. Rizky juga Charlie. Muhammad Al-Hadid juga Charlie. Oke, sudah ada 4 jawaban yang menjawab Charlie. Wah, Miss Lee tidak bisa berkata-kata ini ya kalau teman-teman menjawabannya benar semua. Tapi ya tetap Miss Lee bahas saja. Iya, untuk Miss Diva kenapa C? Karena saya merasa itu sudah R ditambah lagi Oke. Good. Jadi untuk kasusnya ini sama seperti kasus kemarin yaitu inversion ya guys ya. Lagi-lagi inversion. Yaitu inversion karena ada kasus yaitu place expression. Apa itu place expression di sini? Yang berhubungan dengan biasanya ya memang dalam soal TOEFL biasanya place expression itu selain nama tempat bisa juga sebuah bentuk prepositional of place. Prepositional of place. Nah, kebetulan di sini yang ditemukan adalah on. Ya, ini ya on. On kan artinya di ya. Jadi on the rim di tepian ya, di tepian on the rim of the Kilauea volcano. Jadi di tepian Gunung Kilauea volcano. Gunung apa sih ini volcano? Gunung yang masih aktif ya, gunung berapi maksudnya. Jadi di tepian gunung berapi Kilauea in the Hawaiian Islands, di Pulau Hawaii, are a hotel. Ada sebuah hotel disebut Hotel Volcano. Jadi untuk ini on the rim sampai of ini tuh disebut PP guys, karena diawali dengan on itu preposition, of juga preposition ya kan, in juga preposition, semuanya ini sampai islands itu disebut PP. Nah, PP itu sama dengan objek, jadi bukan subjek. Yang subjek di sini adalah a hotel, sebuah subjek yang singular. Maka dari itu ketika subjeknya singular maka are-nya ini yang sebagai verb itu harus diganti menjadi is ya. Dan called itu disebut sebagai adjektif ya, kata sifat, karena dia verb 3 yang berdiri sendiri. Jadi nggak mungkin a hotel memanggil atau menyebut, tapi hotel disebut. Maka kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, hotel yang disebut, karena adjective clause yang di reduce. Jadi a hotel called the Volcano Hotel, disebut sebuah hotel yang bernama Hotel Volcano. Gitu. Nomor 5 ya. Oke, good. Oke. Jadi volcano di sini kan hurufnya besar ya. Huruf besar ini volcano. Jadi dia sebuah nama Hotel Volcano. Kalau Kilauea Volcano itu sebuah nama ya. Kayak ini sebuah nama karena huruf besar, jadi sebuah gunung volcano ya. Gunung berapi yang bernama Kilauea gitu. Kalau di Indonesia juga banyak ya gunung berapi yang masih aktif, gunung yang masih aktif itu disebut gunung berapi maksudnya. Oke, lanjut ke nomor 6. The great digital advances of the electronic age, such as integrated circuitry
and a microcomputer has been planted in tiny chips. Silakan diidentifikasi subjek dan verbnya dulu, kemudian pastikan yang tidak tepat yang mana. Okay, guys, do you get the point of number 6? You can try to answer in the comment. Diva, you choose Bravo. Muhammad, Bravo. Andi, Bravo. Ada yang lain nggak? Masih 3 orang nih yang menjawab Bravo. Dede nggak jawab, Dede. Yang lainnya Rizky. Yakin ini nggak ada yang jawab nih. Cuma 3 orang yang menjawab Bravo. Dede, Charlie. Oke, kita bahas ya. Nomor 6. The itu adalah sebuah artikel ya guys ya. Dan sebuah artikel itu pasti diikuti sebuah noun. Dan kita lihat di sini setelah the itu ada noun kah? Yes. Nounnya itu dalam bentuk noun phrase, yaitu great digital advances. Itu adalah sebuah noun phrase. Advances adalah sebuah noun utamanya. Digital itu adjektifnya. Nah, great juga sebuah adjektif. Adjektif plus noun maka disebut noun phrase ya. Noun dalam bentuk frase. The great digital advances diterjemahkan apa? Diterjemahkan kemajuan digital yang pesat ya, great. Jadi kemajuan digital yang pesat. Of. Nah, setelah of itu dia bukan subjek ya. Of itu hanya sebuah preposition, tapi dia masih kalau diterjemahkan itu masih ada sambungannya dengan kata sebelumnya, yaitu masih dalam bentuk noun phrase. Electronic age. Jadi di era elektronik ya, of the electronic age ini disebut PP. Such as itu juga preposition seperti PP. Such as integrated circuitry. Jadi integrated itu adalah sebuah adjektif ya, circuitry itu adalah sebuah noun. Jadi setelah adjektif itu plus noun itu boleh ya. Jadi setelah adjektif noun disebut sebagai noun phrase dan sesuai dengan urutan adjektif plus noun. Jadi untuk circuitry itu benar ya. And a microcomputer. Dan setelah n ini menghubungkan antar kata benda yaitu circuitry dan microcomputer. Has been. Nah, has been ini adalah sebuah verb. Has been planted. Nah, verb dalam tenses yaitu present perfect yang pasif ya. Jadi verb yang pasif. Verbnya ini plural apa singular? Karena has itu adalah sebuah verb yang singular. Kalau yang plural pakai have ya. Jadi kalau verbnya singular maka subjeknya juga harus singular. Subjeknya tadi mana subjeknya? Nah, subjeknya adalah ini. The great digital advances. Nah, ini subjeknya singular apa plural sih? Ternyata dia adalah subjek yang karena ada s-nya, advances bukan advance, dia plural. Maka dari itu untuk has di sini harus diganti menjadi have. Jadi jawabannya sudah sangat jelas, yang salah adalah Charlie. Iya, Mr. Perry sama Mr. Dede ini ya. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya untuk nomor 6 ini masih keberatan untuk menerima kenyataan yang benar itu Charlie. Nobody?
Oke, I think you should. Linknya akan Miss Lee share di grup ya. Oke, lanjut ke nomor 7 nih guys. There are many frequently mentioned reasons why 1 out of 4 arrests involve a juvenile. Silakan dipilih. Diva pilih alfa. Oke. Yang lain silakan. Rizky pilih delta. Yang lain lagi? Baru Diva sama Rizky yang menjawab pertanyaan nomor 7. Dede, Peri, Andi, Muhammad, Al-Hadad. Yang lainnya, come on. Baru 2 nih yang jawab. 30 detik sudah habis ya. Oke, kita bahas untuk nomor 7. There are. Jadi there ini bukanlah sebuah subjek ya, tapi dia itu hanya sebagai subjek pengganti. Oke, Mr. Perry pilih Charlie ya. Dan untuk subjek yang sebenarnya adalah setelah verb. Nah, ini boleh disebut sebagai inversion ya, karena there itu termasuk tempat ya, ada gitu ya, there di sana gitu kan. Tapi di sini artinya bukan di sana. Dan are itu sebagai verb yang plural. Jadi ini sudah dipastikan benar karena tidak digarisbawahi ya. Dan verbnya dan subjeknya adalah. Jadi setelah verb di sini seharusnya adalah sebuah subjek yang mana subjeknya adalah dalam bentuk non phrase, yaitu many frequently mentioned reasons. Nah, ini adalah sebuah noun phrase. Noun dalam bentuk frase yang mana susunannya adalah many itu quantity ya, penentu jumlah, dan kemudian frequently itu adalah adverb. Adverb itu fungsinya untuk mendeskripsikan kata kerja sama kata sifat. Jadi adverb bisa jatuh sebelum sebuah kata sifat. Jadi setelah adverb di sini adalah adjektif. Jadi benar ya, setelah adverb ada adjektif. Nah, adjektifnya dalam bentuk verb 3 yang berdiri sendiri, kemudian baru ada noun. Jadi ini adalah sesuai dengan susunan noun phrase, yang mana teman-teman wajib memahami betul kalau susunannya ada adverb, kemudian diikuti adjektif, kemudian diikuti noun, itu sama dengan noun phrase dan sesuai dengan kaidah susunan kata dalam frase. Gitu. Jadi untuk subjeknya di sini ya. Oke. Jadi ini kan tadi yang digarisbawahin frequently sama mention ya. Jadi benar ya, karena frequently itu adverb yang mendeskripsikan adjektif mention, dan karena adverb itu urutannya harus jatuh sebelum adjektif. Jadi benar. Dan adjektif itu urutannya harus jatuh sebelum noun. Jadi benar juga gitu. Nah, kemudian di sini jatuh sebuah conjunction why. Nah, conjunction itu adalah penghubung antar kalimat. Biasanya conjunction itu apa aja? 5W 1H ya, kata tanya, bisa juga if, bisa juga that ya, macam-macam. Dan kemudian setelah conjunction itu hadir sebuah subjek sama verb baru kan ya. Jadi kalau ditulis susunannya adalah sesuai dengan nomor 7. Di sini adalah verb subject ya, kemudian conjunction why, conjunction. Nah, ada conjunction 1 berarti di sini harus ada subjek sama verb. Gitu. Subjek verbnya mana? Untuk verbnya kita temukan di sini adalah involve. Involve ada verb. Verb yang singular apa plural? Karena involve di sini tidak ada tambahannya s ataupun bentuk kedua atau bentuk ketiga, maka involve di sini berdiri sendiri tanpa tambahan apapun. Dia disebut verb yang plural.
Nah, kalau verbnya plural berarti subjeknya juga harus plural dong, ya kan? Untuk sebelum untuk sebelum verbnya ini berarti subjeknya mana? Iya, oke, good. Jadi subjeknya adalah one out ini. One out itu salah satu. Jadi dia itu subjek yang singular. Ini kan ada of guys. Setelah of itu tidak mungkin dia sebagai subjek ya. Karena apa? Of itu preposition. Diulang-ulang terus ya. Setelah preposition itu tidak mungkin sebuah subjek. Meskipun di sini ada s-nya ya. Tuh, jadi for arrest. Arrest itu tahanan ya, tahanan. For arrest 4 tahanan. Oke. Jadi yang salah adalah yang involve. Harusnya involve-nya itu menjadi bentuk singular, yaitu ditambahin apa? Ditambahin s involves. Itu karena subjeknya adalah one out. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Dera, ada many frequently mentioned, ada banyak alasan-alasan yang sering disebut kenapa satu dari 4 tahanan involve itu apa ya? Terlibat ya, terlibat yang melibatkan, maksudnya melibatkan a juvenile, anak di bawah umur. Itu. Oke, seperti itu guys. Any question? Untuk nomor 7? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Miss Lee lanjut lagi. Ya, benar sekali Dede, one out of arrest itu singular ya, karena one out-nya yang dihitungnya, bukan setelah off-nya. Oke, semoga ada improve. Nomor 8 guys. Kepler's principle outlining planetary movement was formulated based on observation made without a telescope. Silakan dipilih yang mana. Dede Alfa. Yang lain silakan. Yang lainnya? Diva Delta, Haddad Alfa. Oke. Rizky Alfa juga, Peri juga Alfa. Oke, kita bahas jawabannya ya. Untuk nomor 8, Kepler's laws itu adalah nama ya. Nama karena diawali dengan huruf kapital ya. Hukum ada S-nya ini ya. Hukum Kepler. Principles outlining planetary movement was. Jadi Kepler's laws ini sebagai subjek, dan setelah subjek di sini ada koma, dan setelah koma ini disebut sebagai apa kemarin ya, pertemuan keberapa itu ya, lesson kedua ya, itu kita sebut apa, masih ingat ya? Apositif ya. Apositif itu adalah sebuah penjelas noun sebelumnya yang ditandai dengan adanya koma, dan setelah koma kedua itu pasti jatuh sebuah verb. Nah, verbnya ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk singular. Sudah kelihatan ya yang salah yang mana? Dan di sini subjeknya adalah
plural karena ada S-nya Kepler's Law, hukum-hukum Kepler gitu. Jadi di sini plural. Maka yang tidak digarisbawahi sudah pasti benar, yang digarisbawahi sudah pasti harus diganti. Menjadi apa? Was itu diganti apa? Diganti menjadi were. Oke, Dede apositif. Oh iya positif. Andi belum paham sama apositif, silakan nanti dipelajari ulang. Apositif itu di lesson kedua itu sudah dijelaskan ya sama Miss Lee. Apositif itu apa? Apositif itu adalah penjelas sebuah noun sebelumnya. Kayak contohnya yang gampang itu adalah apa ya? Air, cairan yang berbentuk tidak padat yang dibutuhkan semua manusia di dunia ini, di muka bumi ini. Nah, itu namanya apositif ya, penjelas dari si air, tapi bukan dalam bentuk kalimat gitu, dalam bentuk phrase. Nah, Kepler's Laws di sini kan Kepler's Laws ya. Kepler's Laws, nah terus dijelasin Kepler's Laws itu apa? Prinsip-prinsip menjabarkan pergerakan planet gitu, sistem pergerakan planet was formulated, dirumuskan based on, berdasarkan observation, penelitian made without telescope, yang dibuat tanpa sebuah teleskop. Kalau kita pilih Bravo itu benar ya, karena dia itu sebagai verb ketiga jatuh sebelum to be atau auxiliary, yaitu dalam was ini ya, atau diganti menjadi were. Kemudian based on observation, ini adalah sebuah preposition, dan observation itu adalah noun. Setelah noun di sini ada verb 3 berdiri sendiri, maka dia disebut adjektif ya, yang dibuat. Nah, without a telescope. Jadi benar delta karena dia sebagai adjektif. Oke. Selanjutnya nomor 9. Only with a 2/3 votes by both houses are the US Congress able to override a presidential veto. Silakan dijawab. Rizky jawab Bravo. Yang lain silakan. Dede Bravo, Al-Haddad Alfa. Oke, Bravonya ada 2, Alfanya ada 1. Perry Bravo, Andi Bravo. Diva kemana ya Diva ya? Kok udah ngilang Diva? Oke, kita bahas ya nomor 9. Only with a 2/3. Jadi 2/3 itu artinya apa? 2/3. Jadi 2/3 setelah untuk per, jadi 3 ini sebagai urutan ya, atau sebagai ordinal number, jadi ketiga, karena menjadi angka desimal maka setelah 2 di sini pakai thirds. 2/3, jadi 2/3 vote. Hanya dengan 2/3 voting ya, 2/3 vote. Jadi alpha ini benar ya, 2/3 vote. By both houses, oleh kedua majelis. Nah, R ini sebagai verb. The US Congress ini berarti sebagai apa? Subjek ya, sebagai subjek. Kenapa? Karena ini ada only di depan, itu berarti sebagai kasus inversion lagi. Inversion karena apa? Karena ada only, dan only itu
kasusnya adalah dalam bentuk negative expression. Nah, kalau apa aja sih negative expression kemarin ya? Ada only salah satunya, only, never, rarely, barely, scarcely. Jadi banyak banget sesuai dengan yang kita pelajari di Zoom meeting ke berapa kemarin? Ketiga ya. Jadi itu sudah lengkap banget. Dan ini tinggal kita mengasah ulang aja. Jadi setelah inflection di sini wajib susunannya adalah sebuah verb dan subjek. Jadi setelah are yaitu sebuah verb, maka di situ harus hadir sebuah subjek, yang mana subjeknya adalah the US Congress. Nah, the US Congress itu adalah subjek yang singular. Akan tetapi di sini verbnya adalah plural, maka wajib diganti menjadi is gitu. Nah, untuk ini verbnya itu dalam bentuk to be atau verb bear ya kan? Karena di sini ada able to, jadi dia ini satu kesatuan ya, is able to. Is able to itu bisa ya, bisa. Jadi kalau misalnya ada dua, ada auxiliary plus verb di sini ada able to, is sama able to, maka dia dipisah subjeknya. Jadi subjeknya berdiri di antara dua, berdiri di tengah-tengah antara auxiliary sama verb utamanya gitu. Nah, kebetulan verb utamanya adalah dalam bentuk modal yaitu able to. Maka dari itu untuk subjeknya berdiri di tengah-tengah antara is sama able to. Able to override. Ya, override ini bukanlah sebuah kata kerja yang ditambahin apapun ya, karena jatuh setelah modal, maka dia dalam bentuk verb bear. Override itu mengasingkan atau mengesampingkan atau apa ya? Menolak juga bisa ya, menolak. Menolak apa? A presidential veto. Menolak veto kepresidenan gitu. Jadi hanya dengan 2/3 vote oleh dua majelis, yaitu majelis apa ini, Kongres Amerika, bisa menolak sebuah veto kepresidenan gitu. Jawabannya adalah yang salah, bravo, harus diganti menjadi is. Oke guys, sudah lewat 10 menit, jam 8, jadi masih ada satu soal lagi ya. The last one, nomor Diva jadi jawab Charlie ya. Oke. Harusnya bravo ya Diva ya. Semoga dipahami ya. Terakhir guys, of all the evidence that has piled up since Webster's paper was published, there is no new ideas to contradict his original theory. Silakan ditebak kira-kira jawabannya yang mana? Rizky, bravo. Diva, Charlie lagi. Al-Haddad, bravo. Siapa lagi nih? Azhar, bravo. Bravo, bravo, bravo. Charlie, oke. Check it out. Kita bahas ya. Jadi ini ada preposition ya. Ada of, itu preposition. Berarti kalau setelah preposition of all the evidence itu bukan sebuah subjek, cuma disebut PP aja. Tapi di sini ada that. That itu adalah sebuah conjunction. Jadi setelah conjunction di sini ada subject verb. Nah, untuk that di sini dia itu berganda sebagai conjunction plus subject, yang mana menggantikan kata the evidence gitu. Jadi conjunction plus subjeknya sudah diwakili oleh si that, kemudian has piled itu adalah sebuah verb ya. Dan verbnya ini dalam bentuk singular.
Nah, that ini menggantikan evidence. Evidence di sini tunggal ya, tidak ada s-nya. Jadi meskipun ada all ya, of all, tapi di sini di evidence. Jadi tetap dibenarkan karena singular. Since ini juga conjunction ya guys ya. Conjunction. Jadi setelah conjunction itu wajib hadir sebuah subject verb. Di sini Webster paper sebagai subject, was published sebagai verb. Kemudian di sini ada is yaitu verb ya. There ini pseudo subject ya. Jadi subjek sebenarnya adalah new ideas. Karena ada s-nya berarti dia sebagai subjek yang plural. Dan di sini verbnya itu singular. Maka dari itu yang tidak digarisbawahi adalah ideas itu benar ya, plural, maka verbnya yang harus diganti menjadi plural yaitu are. Diganti menjadi are. Untuk delta itu benar karena dia verb bear, tidak ditambahin apapun karena jatuh setelah to ya. Jadi benar. Jawaban yang salah adalah bravo guys. Oke, congratulations. Buat jawaban yang benar ya. Congratulations. Finally, we have done guys for all the material today. Thanks for joining my class today. Semoga ilmu kalian bermanfaat dan pastinya kalian bisa mendapatkan skor TOEFL yang kalian impikan dan bisa dibuat untuk cita-cita kalian nanti ya, mau masuk perguruan tinggi yang diinginkan atau bisa masuk ke bisa ikut tes ujian BUMN dengan lancar atau bisa ikut tes apapun ya yang membutuhkan TOEFL, apapun itu, entah itu buat karir, jenjang karir ya. Jadi semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Dan di sini Miss Lee screenshot dulu yang hadir ya. Miss Lee screenshot dulu yang hadir malam ini siapa aja ya. Yang jelas ada yang komen-komen tadi ya. Wait. Wait guys, wait. Miss Lee nggak bisa lihat di sini guys. Miss Lee jangan di sini ya. Rizky mau tanya apa Rizky? Boleh, mau tanya apa? Silakan. Mau tanya apa Rizky? Silakan diketik. Among the synonym symptoms of measles, which takes about 12 days. Kenapa yang ditanyakan yang mana? Yang digarisbawahi among the amongnya benar ya, karena setelah among itu di antara boleh lebih dari 2 ya. The symptoms ada s-nya. Kalau to benar ya, setelah to itu verb pair. Yang salah itu are ya. Karena setelah are di situ adalah a high fever ya, harusnya diganti is ya. Iya benar are ya. Oke, guys. See you on the next meeting. Karena oh ya, untuk just for your information ya, untuk pertemuan di hari Senin nanti kan kita tanggal merah ya. Jadi malam ini akan Miss Lee share materi untuk apa ya? Untuk long weekendnya. Jadi biar nanti di hari Rabu kita di hari Selasa ya. Hari Selasa kita akan review lanjutan lagi buat tesnya, buat Google Form test dalam TOEFL. Kemudian untuk Rabu kita langsung zoom lagi ke 5 ya. Oke guys, malam ini akan Miss Lee share materi baru ya. Thank you karena kita akan ada long weekend, jadi Miss Lee materi lanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.